siapa yang menderita? Kamu atau Karen? Kamu bilang kamu mencintai Lilis, perempuan kampung itu. Tapi kamu tidur sama Karen. Kamu bener-bener laki munafik. Aku munafik? Berikan dia satu kesempatan lagi, Lis. Dengerin apa yang dia omong. Karena dia bilang ini kesempatan terakhir. Dia nunggu kamu di danau. Aldi, kamu suami saya sekarang. Walaupun kamu menolak aku yakin sekali kalau aku bisa memenuhi kebutuhanmu. Saat ini aku sangat membutuhkanmu. Hanya kamu satu-satunya yang bisa mengerti perasaan hatiku saat ini. Itu juga jangan lupa dilap-lapin ya. Itu. Wah, Bill, kemana aja lo? Lo nggak pernah kelihatan. Gimana keputusan si bos setelah mendengar demo suara calon penyanyi baru di kafe ini? Siapa yang dipilih? Pasti gebetan gue dong. Gebetan lo gak jadi dipilih, Pak Fazri. Si bos udah nemu gadis bersuara merdu. Lo tolong atur ya, supaya Lilis bisa nyanyi bagus ntar. Dah. Bill, mau kemana? Aku buru-buru. Gue ada urusan, elu di sini aja deh. Dasar penyanyi baru sialan. Lis, sekarang kamu udah kerjaan, Lis. Kerjaan? Kan aku nggak pernah ngelamar pekerjaan, Jok. Tadi saya ketemu sama bos besar yang punya kafe dan rame. Katanya dia pernah dengar kamu nyanyi di jalanan dan katanya suaranya bagus. Nah, sekarang kamu diajakin nyanyi di kafe itu. Terima ya, Lis? Terima aja kali, Lis. Terima aja, Kak. Ya, Lis. Bener, Jok. Iya, Lis. Bener, Lis. Ya udah. Yeay!
Aku bukanlah minuman yang memabukkan, tetapi diriku hanyalah biduan. Aku hanyalah ingin menghibur Tuhan, tetapi janganlah jadi salah paham. Cung cing cang cing cung, cung cing cang cing cung, cung cing cang cing cung. Assalamualaikum. Ayo bangun sayang, Kak Lilis pulang nih. Ayo bangun. Bangun ini. Bangun. Coba deh lihat deh. Kak Lilis baru dapat uang gaji pertama Kak Lilis kerja. Nih, Banyak banget. Hebat. Laila ambilin kertas sama pensil, ya. Nanti kalau Laila di situ tulisin, Laila pengen apa? Juga Bono sama Dodo. Cepet. Iya, Kak. Ayo, cepetan, Dok. Joko, semua ini nggak akan pernah terwujud tanpa bantuan kamu. Benar kan, Nis, apa yang Joko bilangin? Bahwa kita itu nggak boleh berhenti bermimpi. Baik itu mimpi manis maupun mimpi buruk. Nah, yang penting sekarang Lilis sudah dapat mimpi manis. Ya kan, Lis? Di, kamu ngapain sih tidur di situ? Kamu tidur sini dong deket aku. Apa kamu mau aku yang tidur di situ, terus kamu tidur di sini? Udah Larin, kamu aja yang tidur di situ. Kamu kan lagi hamil. Kamu perlu tidur yang nyenyak. Tapi kenapa sih, Di? Kamu tuh selalu aja ngindarin aku. Itu kan buat aku sedih. Aku kan sudah pernah jelasin ke kamu. Dan kamu tahu situasinya gimana. Nggak masalah kok, Di. Nggak ada kamu juga aku nggak mati. Kamu lihat aja nanti siapa yang akan tertawa belakangan. Bukan begitu, Bu. Sekarang saya minta buktinya aja deh. Pokoknya Ibu harus bayar semua hutang-hutang Ibu. Dan sampai kapan saya harus nunggu? Aduh Bapak, Pak Anton kan sekarang udah tahu kalau Karin itu udah menjadi menantunya Bu Sari yang kaya raya itu. Dan Karin udah mendapatkan sebagian saham dari Bu Sari. Cuma Pak, untuk mencairkan dana itu kan agak sedikit susah. Pak Anton kan tahu sendiri, ribet gimana sih Pak ngurusnya, ya kan? Cuma sekarang saya minta kebaikan hati Pak Anton. Saat ini saya sedang butuh, nggak banyak sih Pak, cuma 15 juta aja. Gimana Pak? Kalau nanti saya akan kasih Bapak 25% dari sahamnya Karin. Setuju Pak? Baik, saya akan kasih pinjaman ke Ibu sekarang. Tapi ingat, Ibu harus tepati janji Ibu tentang keuntungan 25% dari saham itu untuk saya. Ambil uangnya. Baik, Bos.
Sholatnya di sini, bukan di kamar. Iya, Mah. Lagian Karin gak mau gangguin Aldi. Karin tuh kalau sholat lama, Mah. Soalnya Karin tuh bersyukur banget punya keluarga baru yang baik-baik sama Karin. Mama tahu nggak? Tadi malam kan Aldi tidur di sofa. Andaikan ya, Mah, Aldi bisa mencintai Karin seperti dia mencintai Lilis. Cuma itu doa dari Allah yang belum dikabulkan untuk Karin, Mah. Allah pasti mengabulkan doa kamu. Percaya deh sama Mama. Mama akan bicara sama Aldi. Jangan, Mah, jangan. Nanti kalau Mama ngomong sama dia, pasti dia makin menjauhi sama Karin, Mah. Jadi biarlah waktu yang menjawab semuanya, Mah. Karin ikhlas kok nungguin Aldi. Karin ke kamar dulu ya, Mah. Dasar nenek-nenek. Gampang banget dikibulinnya. Lihat aja, aku bakal ngibulin anak kamu lebih parah dari ini. Maafkan aku, Lilis. Maafkan aku. Lis, ayo Lis, kita harus berangkat sekarang Lis. Nanti keburu kamu telat Lis. Terus gimana dengan anak-anak, Jok? Udah kali, Lis. Kita bertiga udah gede. Kita nggak apa-apa kok. Lis, ayo Lis. Udah, Lis. Udah, kamu pergi aja. Nggak apa-apa kok. Kamu terlambat lagi. Udah jam berapa ini sekarang? Pantesan kalian miskin, kamu nggak pernah ada usahanya sama sekali. Coba lihat keadaan kamu. Kalau tamu-tamu semua lihat kamu dalam keadaan basah kuyup, pasti mereka akan jijik lihat kamu. Kamu ngerti? Maaf, Pak. Tadi hujan deras, Pak. Saya nggak mau tahu alasan kamu. Kamu pikir sini hotel? Kamu bisa keluar masuk seenaknya? Iya, Pak. Tapi tadi saya benerin rumah saya dulu, Pak. Takut kebanjiran. Udah nggak usah ada alasan. Sekarang kamu ganti baju, kamu langsung naik ke atas panggung. Cepetan! Sekilas wajah purnama di atas lautan biru mengajak bercumbu hingga aku tak berdaya. Bayanganmu selalu datang menggoda, bayanganmu selalu datang menggoda, bayanganmu. Aku ingin memberimu kecupan, aku ingin. Hey Will, tumben lu siang-siang kesini, ada apa? Ikut kantor. Dipanggil Pak Fajri. Yuk. Ntar dulu. Ngomongnya di sini aja, kenapa emangnya? Ada yang mau di... Udah deh, ngomongnya yang bener, cepetan. Kenapa sih? Manajer kafe tersayang ikut gue ke kantor dipanggil Pak Fajri. Ada yang mau diomongin, jadi mendingan kita pergi sekarang. Yuk. Aldi, gimana sih kamu? Masa baru nikah udah pulang larut malam begini? Kamu pikir dengan pernikahan kamu bisa melakukan apa saja semau kamu? Kamu ini seperti Romeo buat si Juliet kampungan itu. Apa sih yang bagus dari dia? Udah lusuh,
kampungan. Nggak ada bagus-bagusnya. Kamu ini jatuh cinta setengah mati sama dia. Jangan-jangan kamu udah dipelet sama dia. Ma, Mama jangan pernah ngomong seperti itu lagi ya. Dan asal Mama tahu, Aldi sekarang sudah nggak sama dia lagi. Itu kan teman Mama. Dingin, Kak. Jo, Pak Manajer, Ini, ini kunci ke apartemen kamu yang baru di Kuningan. Apartemen. Apaan itu, Pak? Apartemen itu sama seperti rumah susun, tapi ini lebih mewah. Ini fasilitas dari perusahaan supaya kamu kalau mau manggung nggak telat lagi. Maksudnya tempat tinggal. Oke, saya duluan ya. Janganlah kau bersedih, kami kan menghiburmu. Walaupun hati sedih, kita punya harapan. Walaupun hati sedih, kita punya harapan. Bulan yang bersembunyi di balik awan hitam kini telah bersinar, tersenyum dan menawan. Kini telah bersinar, tersenyum dan menawan. La 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 la. La 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 la. Daun kering kini telah menjadi bunga, batu karang kini telah jadi permata. Suara hati, suara tentang nyanyian cinta yang terdengar hingga sampai seluruh dunia. Semoga Tuhan mendengar suara dan doa kita semua. Pipi manis.
Lis, panggil Dodo, Bono sama Layla. Suruh kesini, Lis. Suruh lihat jalanan tuh. Bagus, Lis. Gak usah lah. Kan kasihan mereka. Mereka pasti capek. Tadi mereka habis benahin tempat-tempat yang bocor itu. Aku baru ingat waktu itu kan dulu kita pernah ngamen di sana, Jok. Di gedung itu tuh sama di mall itu. Kita bisa kelihatan ya dari sini. Iya, Lis. Lis, pasti sekarang ini mimpi manis kamu akan segera terkabul, Lis. Kamu akan menguasai kota ini, Lis. Jok, semua ketenaran, kemewahan, kedudukan, kebahagiaan, kesedihan, semuanya itu hanya milik Allah. Kita ikuti aja arus, Jok. Yang penting positif. Karena semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah. Ya, Lis. Lis, nanti kamu jadi kan ke perayaan cinta di kafe itu. Kata Pak Manajer, di sana ada acara bagus, Lis. Kamu di sana disuruh nyanyi. Apa kabar lo? Iya, gue pasti datang kok. Jam berapa? Rame dong nanti. Tunggu. Aldi, besok Santi sama temen-temennya punya rencana mau jalan-jalan. Terus apa hubungannya sama Aldi, mah? Karin kan masih muda. Sebayalah sama Santi. Seperti gadis-gadis muda lainnya. Dia juga kepengen dong seneng-seneng. Mama minta sama kamu, ajak dia sekarang jalan-jalan keluar. Aldi lagi sakit kepala, mah. Kamu tuh Aldi, selalu saja cari-cari alasan. Pokoknya, Mama nggak mau tahu. Kamu harus ajak Karin sekarang juga. Ya udah. Kalau memang itu yang Mama mau, Aldi akan ajak Karin sekarang. Puas, mah? Asiknya, iya. Asiknya, iya. Bella jam 7, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencan dengannya. Asiknya, iya. Bella jam 7, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencan dengannya. Asiknya, iya. Tak lupa ku bersolek, baju baru ku semprot minyak wangi. Bella jam 7, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencan dengannya. Asiknya, Kok dia tiba-tiba berhenti, terus mukanya kaget lagi? Mungkin mantan pacarnya bawa istrinya. Lilis, jangan bikin malu. Lanjutin nyanyi.
nangisin Aldi. Aldi itu menghamili dan nikahin aku semata-mata untuk nutupin wajahnya di depan umum. Apa kamu nggak kasihan ngeliat penderitaan aku? Aldi ngajak istrinya ke kafe yang sedang hamil muda hanya untuk muasin dirinya ketemu bekas pacarnya. Enggak, Karin. Bukan. Udah lah, Lis. Aku tuh iri banget waktu ngeliat kamu nyanyi tadi. Kamu tuh masih bisa nggapai impian kamu menjadi seorang penyanyi. Sedangkan aku, lihat aku sekarang, Lis, lihat. Sebentar lagi aku harus bawa perut buncit ini kemana-mana. Dan ngurus anak. Aku pikir bayi yang ada dalam kandunganku ini adalah berkah dari Allah. Tapi sekarang, lebih baik aku menggugurkan kandungan ini dari kemarin-kemarin, Lis. Dibanding aku harus hidup dengan laki-laki yang lemah dan juga pelin-pelan. Karin, aku nggak habis pikir. Ternyata kamu menderita ya. Udahlah, Lis. Lebih baik sekarang kamu hapus air mata kamu dan jangan pernah kamu nangisin lagi si Aldi. Karena dia nggak pantas ngedapetin hati kamu. Please. Cuma sebentar aja, Lis. Udah lah, Mas Aldi. Ngapain sih? Lagi pula nggak ada yang mau diomongin lagi kan? Mending kamu pulang ke istri kamu. Karina lagi hamil. Lis. Udah lah, nggak usah ganggu Lilis lagi. Lilis! Lis. 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 Udahlah, Lis. Lebih baik sekarang kamu hapus air mata kamu dan jangan pernah kamu nangisin lagi si Aldi. Karena dia nggak pantas ngedapetin hati kamu. Mengapa Lilis bersikap seperti itu ya? Sebenarnya apa hubungan Lilis dengan lelaki itu? Apa karena cowok itulah penyebab kesedihan Lilis selama ini? Mama! Ma! Kenapa begini? Aldi ninggalin Karin, Ma, sendirian. Tadi waktu kami berdua ke kafe, Ma, ternyata Lilis nyanyi di kafe itu. Aldi, benar itu? Kenapa bisa begitu? Halo? Mama, Karin udah berhasil menyalakan api di rumah Aldi. Sekarang anak dan mamanya akan perang besar, Ma. Kalau sudah dua kubu sudah bermusuhan, Ma, kita lebih cepat untuk memecah belah mereka. Lagi-lagi kamu datengin perempuan kampung yang bikin kamu sinting itu. Bukannya kamu senang-senang sama Karin.
hampir membunuh Karin dan bayinya. Ma, Aldi juga nggak tahu kalau Lilis nyanyi di sana, Ma. Mama juga yang maksa Aldi untuk ngajak Karin. Makanya Mama jangan maksa-maksa Aldi. Aldi bukan anak kecil lagi. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Kamu nggak ingat bagaimana pengorbanan Mama membesarkan kamu dengan Santi? Sejak ayah kamu meninggal, Mama kerja keras, Aldi. Kamu ini maunya apa? Kamu malah meninggalkan istrimu hanya untuk perempuan kampung yang pelacur itu. Ma, cukup, Ma. Jangan pernah gunakan kata-kata itu pada Lilis. Oh ya? Terus apa? Kalau bukan pelacur? Buktinya dia mengambil kamu, suami orang. Apa dia bukan pelacur? Cukup, Ma. Aldi sudah muak dengan semua ini. Aldi gak betah tinggal di sini. Aldi! Aldi, kamu mau kemana? Kalau kamu peduli sama aku, kamu harus ikut aku. Aku memang peduli, Di. Tapi bukan peduli sama kamu. Melainkan sama masa depan aku sendiri. Kau minta aku ikut sama kamu, sementara kamu itu kan bukan apa-apa tanpa mama kamu. Aduh, gimana nih, gue bingung. Karina akan tetap tinggal di sini. Di rumah ini. Karin, kalau kamu ingin jadi ibu dari anak aku, kamu harus ikut aku. Tapi kalau kamu lebih memilih Mama, silakan kamu tinggal di sini. Dan itu artinya kita sudah nggak ada apa-apa lagi. Cepat putuskan. Tunggu. Karin. Kamu tidak boleh pergi dengan kondisi seperti ini, Rin. Biarin aja dia mau pergi. Kemanapun dia mau pergi. Tanpa Mama, kamu nggak ada apa-apanya, Aldi. Kamu boleh bilang sama semua orang kalau kamu seorang produser dan segalanya. Tapi ingat, tanpa Mama, kamu nggak ada harganya. Karena semua ini milik Mama. Aldi nggak akan ambil duit Mama sepeser pun. Ambil. Sudah, Karin. Gak usah khawatir. Jangan nangis. Dia nggak punya tempat lain selain rumah ini. Dia pasti kembali. Ini semua kecelakaan, Sof. Gue benar-benar nggak ngerti kenapa ini semua bisa terjadi. Itu sebabnya kenapa gue nikahin Karin. Supaya bayi yang dikandungnya punya ayah. Dia anak gue, Sof. Darah daging gue. Gue percaya kok sama lo, Di. Tapi demi Allah, Sof. Di hati gue cuma ada Lilis. Dan gue benar-benar ngerasa bersalah sama dia. Karena gue ninggalin dia sendirian. Dan gue nggak sengaja ketemu Lilis. Dia nyanyi di kafe itu. Seandainya gue tahu kalau Lilis nyanyi di situ, gue nggak bakalan ngajak Karin. Karena setelah pertemuan itu, gue betul-betul nggak bisa ngelupain Lilis. Iya, Di. Saya bisa ngerti. Dan gue juga ngerasa bersalah sama Karin. Dia istri gue, Suf. Tapi gue sama sekali nggak cinta sama dia. Ma, Karin benar-benar khawatir, Ma. Aldi kan dompetnya di sini. Berarti kan dia nggak bawa uang sama sekali, Ma. Dia bakal tinggal di mana nanti, Ma? Kamu gak usah khawatir. Jangan sedih ya. Mama tahu dia menginap di mana. Gue bisa ngerti kok perasaan lo sama Lilis. Tapi masalahnya sekarang, lo udah menikah sama Karin. Jadi lo harus bisa ngelupain Lilis, Di. Nggak bisa, Suf. Bahkan meskipun gue tahu kalau Lilis sudah menikah di kampungnya,
Ya Allah. Kasihan sekali Lilis. Begitu banyak penderitaan yang dialaminya. Mudah-mudahan aja Lilis bisa ngedapetin apa yang dia impiin. Karena memang dia pantas untuk dapetin itu semua, Di. Karin, kamu harus hati-hati. Apalagi bayi yang di dalam sini. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan bilang sama mama ya. Selamat tidur sayang. Makasih ya, Ma. Akhirnya malam ini gue bebas. Dan gue gak perlu sandiwara-sandiwara lagi. Dan gue yakin pasti malam ini gue bisa tidur nyenyak sampai pagi. Yes, yes, yes. Ya, Ma. Pagi, lagi ngapain? Biasa lah, Ma. Lagi nungguin sarapan. Aduh, bener-bener ya mereka itu ngemanjain kamu, sayang. Iya, Ma. Tante Sari tuh manjain Karin banget. Apalagi sejak Aldi pergi. Pergi? Kemana? Semalam itu ada perang dunia, Ma, antara ibu dan anak. Dan Mama tahu dong siapa yang Karin maksud. Pokoknya, Ma, tadi malam itu Tante Sari sama Aldi itu berantem besar-besaran, Ma. Terus si Aldi ngelempar dompet ke muka Tante Sari. Aduh, Ma, si Aldi tuh suruh milih. Karin mau ikut Aldi apa ikut Tante Sari. Tapi untungnya Tante Sari nahan Karin. Kalau enggak, nanti Karin hidup sengsara dong, Ma. Soalnya kan Aldi nggak bawa uang. Aduh, Karin, kamu kok begitu tolol sih? Kamu itu harusnya ikut. Nah, itu kesempatan kamu untuk mendapatkan kepercayaannya Aldi dan melawan mamanya. Dengan begitu kamu kan bisa minta bagiannya Aldi di perusahaan. Tapi kan, Ma, Karin nggak benar-benar hamil. Justru itu, sayang. Kamu pura-pura hamil supaya Aldi itu tambah kasihan sama kamu. Tapi, Ma,